warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa duduk kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini, yang pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang amalan-amalan spesial di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, yang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bazzar, kata Rasulullah, inna afdala ayyamikum ayyamul ashr. Sesungguhnya seutama-utama hari di sisi kalian adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ini hari-hari terbaik di muka bumi ini, hari-hari terbaik di dunia ini yang Allah pilih agar kita bisa semakin meningkatkan amal saleh kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Sebelum kita bahas amalan-amalan apa saja yang spesial di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, kita sebutkan terlebih dahulu keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 2 dan 3, wa layalin ashr wa syaf'i wal watar, demi hari-hari yang 10 dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Kalau antum buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim, tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran, maka mereka mengutip pendapat mayoritas ulama tafsir, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair dari kalangan tabi'in, Imam Mujahid, Qatadah, Ikrimah, semuanya mereka menafsirkan yang dimaksud walayalin ashr, demi hari-hari yang 10, adalah demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan yang dimaksud wasyafaq, demi yang genap, adalah demi tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang dimaksud wal watar, yang ganjil, yang dimaksud adalah demi hari Arafah. Maka Allah menjadikan media sumpahnya hari-hari yang ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang para ulama tafsir memiliki kaidah, tidaklah Allah menjadikan makhluknya sebagai media sumpahnya kecuali makhluknya tersebut memiliki keistimewaan yang luar biasa. Maka Allah bersumpah demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua, dalil keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah
Rasulullah SAW mengabarkan tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melainkan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana hadis yang familiar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melainkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, tidakkah pahala jihad di jalan Allah mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Rasulullah jawab, termasuk jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali seseorang keluar berjihad dengan diri dan hartanya dan dia tidak kembali lagi. Maka yang dimaksud yang bisa mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah hanyalah orang yang mati syahid. Adapun orang jihad kemudian dia balik lagi, maka itu tetap enggak mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ketiga, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang terkenal Fathul Bari yang menjelaskan hadis-hadis riwayat Bukhari, beliau menjelaskan kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini Allah pilih menjadi sebaik-baik hari di muka bumi, yang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, alasannya adalah lijtima'i ummahatil ibadah. Karena hanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini seluruh induk-induk ibadah di dalam Islam berkumpul di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Jadi seluruh induk ibadah, salat, puasa, sedekah, haji, kurban, itu semua berkumpul di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan tidak berkumpul di hari-hari yang lainnya. Itulah mengapa kata Ibnu Hajar sampai sebagian ulama, beliau sebutkan sampai sebagian ulama mereka berpendapat 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena alasannya ini kata Ibnu Hajar, mereka berdalil semua induk-induk ibadah hanya berkumpul di 10 hari pertama ini. Ramadan ada puasa, ada zakat, tapi tidak ada haji dan kurban. Maka menurut sebagian ulama 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Walaupun pendapat pertengahannya, win-win solutionnya yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Maka pendapat beliau, kalau dari pagi sampai malam hari, sampai sore hari,
itu yang lebih utama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun dari malam sampai terbit fajar itu yang lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun tetap kita menjadikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sebagaimana kita berada di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi yang bisa menandingi 10 hari terakhir Ramadan itu hanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka sebagaimana kita habis-habisan di 10 hari terakhir Ramadan, kita pun harusnya habis-habisan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian yang keempat, ada riwayat dari seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Abu Usman An-Nahdi. Beliau berkata, kanu as-sahabah yu'azzimuna 13. Dulu para sahabat-sahabat Rasulullah senantiasa mereka mengagungkan 30 hari dalam 1 tahun. Yang pertama, Ashrul Awail min Muharram, 10 hari pertama pada bulan Muharram. Yang kedua, Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang ketiga, Ashrul Awail min Dzulhijjah, 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Jadi para sahabat, para tabi'in, mereka senantiasa mengagungkan 30 hari ini. Maka kita ikuti jejak langkah sahabat, yaitu dengan mengagungkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Baru ikhwah kita menuju kepada amalan-amalan apa saja yang itu spesial di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama, yang harusnya lebih kita prioritaskan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, jaga amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Itu yang harus dijaga dulu. Perkara-perkara yang wajib kita jaga kualitas dan kuantitasnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Salat 5 waktu berjamaah di masjid dijaga di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Usahakan di shaf yang pertama. Usahakan tidak masbuk di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan kalau bisa usahakan selalu dapat takbiratul ihram bersama imam. Karena ini kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang beramal soleh lebih dicintai oleh Allah melainkan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kita punya target, sholat fardu kita diusahakan tidak masbuk, tidak ketinggalan. Atau tadi usahakan dapat shaf yang pertama. Ini amalan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini yang pertama, jaga amalan-amalan wajib kita, termasuk orang tua yang kita nafkahi, istri yang kita nafkahi, anak-anak yang kita nafkahi, kita jaga itu. Bahkan kalau bisa antum lebihkan nafkahnya. Yang biasanya ngirim ke orang tua cuma 10 juta, dinaikin 10 hari pertama ini 20 juta. Ini amal soleh lebih dicintai oleh Allah. Nafkah istri yang biasanya sebulan, berapa antum kasih? 500 juta. Kasih nafkah ke istri berapa? 1 bulan. Tapi jemaah Al-Kausar kayaknya nafkahnya untuk 1 tahun istri. Ya.
Katakanlah yang biasanya ngasih jajan ke istri 5 juta, naikkan 7 juta khusus untuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, ini amal saleh lebih dicintai oleh Allah. Ya. Nah, ini yang kita jaga. Kemudian baru amalan-amalan spesial yang kita harusnya menjaga amalan ini di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama, kalau kita mampu ikhwah, kita puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari mulai tadi, ya, dari mulai hari tadi, ya. Tapi ana sih kayaknya antum puasa, ya. Makanya kajian kita sampai isya saja. Takutnya antum belum buka ini, baru minum air putih saja, ya. Karena ada hadis khusus, dianjurkan berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadisnya datang dari beberapa istri-istri Rasulullah SAW yang mereka meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjati wa yauma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Kata sebagian istri-istri Rasulullah SAW biasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah dan di hari Asyura 10 Muharram dan 3 hari setiap bulan Hijriyah, puasa ayyamun bi. Nah, ini kebiasaan Rasulullah, puasa 9 hari pertama Zulhijjah, kemudian puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan Hijriyah. Berarti di sini jadi dalil ternyata Rasulullah biasa berpuasa 9 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Namun di sini jadi catatan, karena baru tadi aja ditanya, ada orang Masya Allah, salah satu pejabat Pemda Karawang ini WA ana, Ustaz, saya sudah biasa puasa Daud katanya. Tapi di awal Zulhijjah ini saya bingung, karena kalau puasa Daud kan selang-seling ya. Hari ini puasa, hari besok tidak. Besoknya lagi puasa, besok tidak. Gimana Ustaz? Saya berhentikan saja puasa Daud saya, terus saya puasa full 9 hari pertama. Ini pejabat Pemda tapi luar biasa ibadahnya, ya. Anda aja kadang nggak bisa puasa Daud, ya. Terus Anda jawab, Anda bilang, kalau memang sudah terbiasa puasa Daud, maka teruskan puasa Daudnya. Dan justru dia bisa niatkan 2. Dia puasa Daud plus dia niat puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Walaupun tadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, tapi tetap dia dapat pahalanya. Karena seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa Daud. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu Daud. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa Daud. Ya. Jadi kalau antum sudah puasa Daud, teruskan saja. Ya, walaupun cuma selang-seling tadi. Hanya nanti pas hari Arafahnya antum harus tetap puasa.
karena ada kekhususan tentang puasa Arafah, sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Muslim, "Shaumu Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa pada hari Arafah menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya. Nah, ini berkaitan dengan puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Sering ada pertanyaan, puasa Arafah itu mengikuti wukuf di padang Arafah atau mengikuti tanggal 9 Zulhijjah di negeri kita? Sering ini ditanyakan, dan ana sering jawab bahwa puasa Arafah itu sudah lebih dulu disyariatkan sebelum disyariatkannya haji kepada Rasulullah. Haji disyariatkan itu tahun berapa? Tahun berapa Hijriyah yang antum tahu? Tahun berapa Hijriyah haji disyariatkan? Tahun ke-9 Hijriyah. Itu pun Rasulullah nggak langsung haji. Ini pendapat mayoritas ulama. Tahun ke-9 Hijriyah, Rasulullah cuma memerintahkan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk ke Mekah melaksanakan haji untuk mensterilkan Ka'bah. Karena saat itu orang kafir Quraisy mereka haji, tapi hajinya telanjang bulat, nggak pakai pakaian. Makanya tahun ke-9 ketika turun syariat haji, Rasulullah nggak berangkat dulu, karena Rasulullah nggak berkenan hajinya campur dengan orang musyrik yang mereka hajinya sambil telanjang. Di dalamnya ada ucapan-ucapan yang masih kesyirikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan wa ma malak. Jadi ada masih ucapan kesyirikan di dalamnya. Makanya Rasulullah hanya mengutus Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib suruh sterilkan dulu itu Ka'bah. Disitulah turun surah At-Taubah. Makanya At-Taubah nggak ada basmalahnya, karena di situ berisi tentang bara'atum minallahi wa rasulih. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang kafir musyrik. Setelah ayat Taubah ini turun, orang musyrik kafir Quraisy nggak boleh haji lagi ke Baitullahil Haram. Karena Allah sudah katakan Allah dan Rasulnya berlepas diri. Mereka yang mau haji harus masuk Islam. Ya, haji sudah tak boleh lagi setelah itu. Makanya 1 tahun setelahnya, tahun ke-10 Hijriyah, Rasulullah baru berangkat haji ke Baitullah yang disebut dengan haji wada. Jadi baru disyariatkan tahun ke-9. Sementara puasa Arafah sudah lebih dulu dari itu. Ya. Jadi puasa Arafah itu yang jadi patokan bukan wukuf di Arafah, tapi yang jadi patokan tanggal 9 Zulhijjah di negeri kita. Adapun Arafah itu hanya penamaan saja. Ulama banyak beda pendapat tentang apa makna Arafah itu. Ada yang mengatakan Arafah itu adalah tempat pertemuan pertama kali Nabi Adam dan Hawa setelah keduanya diturunkan ke bumi. Diambil dari kata Arafa ya'rifu yang artinya mengetahui. Jadi setelah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ketemu lagi tuh di padang Arafah. Makanya saling mengetahui, makanya akhirnya dinamakan Arafah.
Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan enggak, Arafah itu karena Nabi Allah Ibrahim mengetahui tata cara haji diajarkan oleh malaikat Jibril. Nabi Allah Ibrahim baru tahu tata cara haji ketika diajarkan malaikat Jibril di padang Arafah. Ya, maka Jibril ngajarin tuh Nabi Allah Ibrahim cara tawaf, ya, bagaimana wukuf. Makanya dinamakan Arafah juga karena Nabi Allah Ibrahim baru tahu tentang tata cara haji itu. Ada lagi yang mengatakan karena Nabi Allah Ibrahim menemui istrinya Hajar dan Ismail yang dia tinggalkan di Mekah, itu ketemunya lagi di mana? Di padang Arafah. Jadi ulama itu beda pendapat tentang penamaan kenapa dinamakan Arafah. Ya. Makanya nggak ada hubungannya sebetulnya antara puasa Arafah dengan padang Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, amalan spesial yang harusnya kita lakukan juga di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, al-iktsaru minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi memperbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa dalilnya? Yang pertama, dalilnya surah Al-Hajj ayat 28. Surah Al-Hajj ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan sebutlah nama-nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Dan sebutlah nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika menafsirkan pada hari yang telah ditentukan ini, maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalilnya juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, ma min ayyamin a'zamu indallah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah melainkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Fa aktsiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Kata Rasulullah, maka perbanyaklah kalian bertakbir, bertahlil dan bertahmid di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dan para ulama membagi takbir menjadi 2 macam. Yang pertama, ada takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Takbir yang tidak terikat dengan waktu yang tempat. Maknanya boleh kita takbir di mana saja kita berada. Antum lagi di kendaraan,
takbir daripada bengong. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau juga istri antum lagi goreng suruh takbir, lagi masak takbir. Ini namanya takbir mutlak. Kapan dimulainya? Dari tanggal 1 Zulhijjah, dari kemarin malam sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini boleh kita bertakbir di mana saja kecuali di tempat-tempat yang kotor dan najis seperti toilet, tentu nggak diperbolehkan. Ini takbir yang pertama. Ada takbir yang kedua, takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu. Kapan takbir muqayyad ini? Dimulai dari setelah sholat subuh pada hari Arafah. Nah, ini dilakukannya setiap selesai sholat 5 waktu, baik yang dia berjamaah atau ibu-ibu habis sholat 5 waktu sendirian, tetap disyariatkan takbir. Dari mulai kapan? Setelah sholat subuh hari Arafah sampai setelah sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Nah, ini khusus hanya setiap selesai sholat 5 waktu saja. Dari hari Arafah setelah sholat subuh sampai setelah sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Bahkan ada 2 sahabat mulia ini, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Kata Ibnu Katsir ini dalam kitab tafsir beliau, kana yakhrujani ila suq fayukabbirani wa yukabbirun nas. 2 sahabat ini sengaja keluar ke pasar bukan untuk beli sesuatu tapi mereka berdua ingin mengagungkan syiar ini. Mereka berdua ke pasar takbir, dan manusia di pasar pun ikut bertakbir. Bisa antum kayak gini ke pasar, antum takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi pasar itu tempat yang melalaikan, tempat yang orang lupa itu zikir kepada Allah. Makanya pahalanya besar sekali itu. Abu Hurairah dan Ibnu Umar, setiap orang yang ngikutin beliau dapat aliran pahalanya. Apalagi di tempat yang melalaikan manusia, yaitu pasar-pasarnya. Ya, maka ini amalan yang kedua spesial di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ketiga, melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Sering ana ingatkan nih, wah, prioritas ini haji ke Baitullahil Haram. Jangan sampai dihisab nanti kita sudah mampu tapi belum berangkat haji ke Baitullah. Ya. Karena kemarin dapat kabar, ada teman pensiunan guru pensiun berangkat haji tahun ini. Subhanallah, dia wafat di kota Madinah. Yang kata Rasulullah, siapa yang wafat di kota Madinah, maka dia berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Lihat ya, ada orang-orang yang niatnya begitu tulus. Ya, dia sabar ngantri,
ya 20 tahun, 15 tahun, berangkat dia tahun ini, wafat di kota Madinah. Ya, mulia itu. Ya, orang-orang yang wafat di kota Madinah. Karena janjinya Rasulullah itu, siapa yang wafat di kota Madinah, maka dia berhak dapat syafaatku pada hari kiamat nanti. Nah, itu motivasi kata ulama, lama-lama tinggal di Madinah. Makanya para sahabat mereka tinggalnya di Madinah. Karena orang yang peluangnya besar wafat di kota Madinah, yang tinggal di Madinah. Dan antum kalau haji kan panjang tuh, ya, bisa berlama-lama di kota Madinah. Bahkan doanya Umar bin Khattab tuh gitu. Dalam hadis riwayat Bukhari, doanya Umar bin Khattab, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa tawaffani fi madinati rasulik. Doanya Umar, ya, ya Allah berikan aku rezeki bisa mati di jalan, bisa mati syahid di jalanmu, dan wafatkan aku di kota nabimu. Benar kan? Umar wafatnya di mana? Di Madinah. Ya. Makanya antum kalau nanti berangkat haji atau umrah, doanya minta wafat di kota Madinah. Jadi antum sudah siap nggak pulang lagi. Ya. Jadi niatnya memang berangkat ke sana, wafat di kota Madinah. Jadi antum udah siap nggak pulang, makanya sudah nulis wasiat sebelum berangkat. Ya, jadi jangan pengennya pulang lagi, ya. Sudah doa wafat di kota Rasul, ya Allah. Oh, Rasulullah janji ini, siapa yang wafat di kotaku Madinah, dia berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Makanya sahabat berlomba-lomba tinggal di kota Madinah. Sampai Umar doanya kayak gitu coba. Ya Allah, berikan aku rezeki mati syahid di jalanmu dan wafat di kota Nabi. Sekali berumar aja doanya kayak gitu. Ya, padahal yang sudah dijamin surga tuh. Masih pengen dapat apa? Syafaatnya Rasulullah dengan wafat di kota Madinah. Nah, ini haji ke Baitullah, ya. Prioritas kita untuk berangkat haji ke Baitullah, ya. Yang keempat, ini ibadah yang paling utama juga, melaksanakan ibadah kurban. Rasulullah ancam umatnya yang mampu berkurban tapi dia nggak mau kurban. Ancamannya luar biasa ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan harta, dia mampu kurban tapi dia nggak mau kurban, kata Rasulullah, jangan dia dekati tempat-tempat sholat kami. Antum bayangin, Rasulullah bilang jangan dekat-dekat deh masjid kami. Berarti itu maknanya apa? Ngusir. Kalau kamu mampu tapi nggak kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami deh, kata Rasul. Ini kan ancaman yang luar biasa. Yang jadi pertanyaan, ukuran mampunya itu apa? Dijelaskan oleh para ulama. Yang dimaksud mampu di sini, lapang hartanya, dia mampu membeli hewan kurban yang minimal. Yang minimal itu kan hewan kurban, kriterianya 3. Yang pertama jenisnya domba, yang kedua betina, yang ketiga usianya 6 bulan.
Berapa harganya Kang Encim? Domba betina 6 bulan 1,5 juta. Masya, 1,5 juta sampai 2 juta paling. Coba lihat rekening antum ada nggak segitu? Ya, Ana sering sindir itu orang-orang yang mampu beli rokok sehari 1 bungkus. Coba ditabung itu, 1 tahun ditabung berapa itu? Harga rokok berapa paling murah? Harga rokok paling murah berapa? Ayo yang ngerokok. 20.000 dikali 365 hari berapa tuh totalnya? Ya, 7 juta dia bisa nabung tuh, ya Allah. Beli rokok 1 bungkus sehari mampu. Giliran disuruh kurban bilangnya apa? Saya mah belum mampu. Ya, apalagi yang sudah punya mobil, ya Allah, ana sering sindir ini. Ya, malu lah punya mobil, punya motor, motornya 4 lagi di rumah. Anaknya bisa dibeliin motor listrik, dibeliin HP bagus juga, HP-nya Samsung, iPhone, anaknya bisa tuh dibeliin. Giliran suruh kurban, bilangnya apa? Gak mampu saya mah, subhanallah. Ya, malu itu sama Allah. Sudah Allah kasih kita punya rumah, punya kendaraan, punya fasilitas. Di antara bentuk syukur kita gimana? Kurban. Makanya ayatnya apa? Dalam Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Walaupun ulama tafsir beda pendapat. Sebagian mengatakan Al-Kautsar di sini nikmat yang begitu banyak. Maka bagaimana syukurnya? Fasholli li rabbika wanhar. Engkau laksanakan salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Nah ini kaum muslimin kada, ya, harus diingatkan ini. Beli mobil mampu, beli motor mampu, tapi giliran kurban bilangnya nggak mampu. Ya, maka harus diingatkan nih, ya. Karena tadi itu ancamannya kata Rasulullah, siapa yang mampu tapi dia nggak kurban, jangan dia dekati tempat-tempat sholat kami. Ya, dan kurban itu ibadah tahunan, bukan sekali seumur hidup, atau bukan hanya kan tahun kemarin saya sudah kurban, jadi tahun ini enggak kayak gitu. Antum kalau baca perbuatannya Rasulullah, beliau nggak pernah ninggalin kurban selama beliau tinggal di kota Madinah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Ibnu Umar, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin wa lam yatruk duhiyatahu. Rasulullah tinggal 10 tahun di kota Madinah, beliau nggak pernah tinggalkan ibadah kurban beliau. Katanya cinta sama Rasulullah, tapi nggak ngikutin Rasulullah dalam perbuatannya. Rasulullah nggak pernah absen dalam ibadah kurban beliau setiap tahunnya. Nah ini buktikanlah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada sesama kaum muslimin. Kita kurban setiap tahunnya. Usahakan tidak absen, karena Rasulullah nggak pernah absen setiap tahun untuk berkurban, dan ini bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cukup ya, sampai sini saja pembahasan kita tentang amalan-amalan spesial di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kita mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala
Semoga Allah berikan kita kekuatan, taufik, kemudahan untuk maksimal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, ikhwah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.